Adik Indra Bekti bongkar fakta rumah tangga kakaknya dengan Aldila Jelita. Secara mengejutkan, kabar miring terdengar dari rumah tangga Aldila Jelita dan Indra Bekti. Pasalnya setelah kondisinya berangsur membaik, Indra Bekti justru diduga akan cerai dengan Aldila Jelita. Kabar ini terdengar pasca Aldila Jelita tampak memberi kode rumah tangganya dengan Indra Bekti tak baik-baik saja. Bahkan, Indra Bekti dan Aldila Jelita kini sama-sama saling mengunfollow sosial media masing-masing. Terlebih lagi, Aldila Jelita juga menghapus seluruh fotonya. Saling unfollow dan dikabarkan retak mau pecah. Mau cerai maksudnya. Tapi guys, jangan percaya dulu. Barangkali ini trik manajemen untuk menaikkan lagi nama Indra Bekti dan memberikan satu empati dalam kasus yang lain sebelumnya. Itu kan dia sakit dan sebagainya. Jadi dia mau mengangkat lagi agar simpati masyarakat itu bisa lebih perhatian terhadap Indra Bekti dan Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Menarik melihat komen Dr. Lita Gading, psikolog terkenal dan viral ini mengomentari perceraian antara Aldila Jelita dengan Indra Bekti. Aldila Jelita kita tahu telah menggugat cerai Indra Bekti melalui pengacaranya Milano Lubis. Namun, ada yang menarik dari apa yang dikomentari oleh Dr. Lita Gading, karena sebelumnya dia mengomentari suami yang kejam, dan kali ini dia mengomentari istri yang kejam. Sebelumnya dia mengomentari bahwa ada suami yang melempar istrinya ke laut, dan kali ini dia mengomentari betapa teganya Aldila Jelita menggugat cerai Indra Bekti. Karena kalau kita lihat sepintas, Indra Bekti barusan sakit dan kemudian Aldila Jelita menggugat cerai. Tapi siapa yang tahu rumah tangga orang, masalah-masalah yang terjadi di dalamnya pasti rumit. Kita sebagai netizen hanya melihat dari permukaannya saja dan hanya bisa berkomentar. Dan alangkah lebih baik jika hal itu hanya menjadi pelajaran bagi kita dan tidak berkomentar menjelekkan orang lain. Mungkin kita sendiri yang perlu belajar dari fenomena-fenomena yang terjadi di dunia ini. Ada suami kejam dan ada juga istri kejam. Entah siapakah itu. Yang paling penting adalah bukan soal istri kejam atau suami kejam. Yang paling penting kita selalu berusaha memperbaiki diri agar menjadi suami yang baik dan istri yang baik. Dengan adanya fenomena suami kejam dan istri kejam itu, kita bisa belajar bahwa jika tidak terkendali emosi itu, kita juga menjadi orang yang sangat kejam. Mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran dari fenomena-fenomena ini, dan mudah-mudahan kita menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Amin ya robbal alamin. Aduh guys, ternyata Indra Bekti bener-bener ya digugat cerai oleh Aldila istrinya. Dengan kondisi yang masih dalam proses penyembuhan, menurut saya sih agak sedikit tega banget gitu ya. Karena kan yang namanya orang habis dari sakit nih guys, pasti ada perubahan emosional, ada perubahan perilaku, ada perubahan-perubahan yang kita unpredictable gitu ya, yang kita tidak bisa prediksikan sebelumnya. Jadi perilaku yang marah-marah tiba-tiba, lalu mungkin fluktuatif emosinya juga tidak terkontrol dan sebagainya. Katanya itu salah satu penyebab Aldila itu tidak istilahnya tidak kuat, katanya seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan saya salah gitu loh, mudah-mudahan saya salah. Namun bagaimanapun juga kita kan harus melihat ya, proses cerai itu sangat-sangat sensitif dan itu pasti dipikirkan jauh sebelumnya gitu loh. Nah tapi yang sudah-sudah nih, pada saat Bekti masuk rumah sakit, dia aja langsung penggalangan dana, baru 4 hari loh masuk rumah sakit.
Nah, ini sebabnya kenapa gitu ya. Nah, sekarang Bekti sedang dalam proses untuk meniti karir lagi. Dia menggugat cerai. Nah, hak dia, benar, haknya dia. Kita tahu apa yang dimaksudkan dan apa problemnya, kita tidak tahu, yang tahu dia. Tapi secara kasat mata yang namanya artis pasti kan terpublish nih, ya kan? Semua orang ini pasti beranggapan pro kontra apa dan bagaimana kejadiannya dan sebagainya. Apalagi wartawan, pasti ini adalah makanan empuk wartawan untuk menggoreng segala sesuatu, hal-hal yang benar atau tidak, apa masalahnya dan sebagainya. Nah, itu kan memang kerjaannya wartawan juga. Namun gini ya guys, kita melihat dari Ardila juga. Kalau Ardila barangkali ya dia punya pertimbangan khusus dalam memutuskan untuk menggugat cerai. Kita kan tidak tahu seberapa perihnya dia gitu dalam menjalani hidup ini dengan kondisi suami yang mungkin menurut dia sudah tidak terlalu produktif dan sebagainya, yang barangkali saja akan membuat beban lagi dalam hidupnya. Ya kita nggak tahu, tapi kan dia punya anak kan gitu loh. Anaknya harus diperhatikan juga tentunya. Oke, salam Lita Gading. Pemirsa, seorang pria tega melempar istrinya ke laut dari atas kapal. Izin state ya. Oke. Pria membuang istrinya ke laut dengan alasan katanya dia ada gangguan jiwa. Ya usut dulu dong, siapa dulu dia, cari tahu dulu dong, itu gunanya polisi, bener nggak? Nah, sekarang ini jika memang terjadi gangguan jiwa, tetap harus ada pendampingan dari psikolog maupun psikiater, oke? Tapi tidak terlepas dari jeratan hukum, tetap harus ada jeratan hukum. Mau dia bagaimanapun juga tetap itu melakukan kejahatan, seperti itu dong kira-kira. Ya, saya forensik, saya paham tentang bagaimana orang menghadapi orang yang gangguan jiwa, tapi dia melakukan kejahatan, harus tetap dihukum. Tidak ada istilah itu bebas dari jeratan hukum. Oke, kalau ini sudah terindikasi bahwa ada gangguan jiwa, harus ada kartu kuning. Gak usah sibuk-sibuk cari kartu kuning lah, periksa lagi aja, panggil psikolog gitu. Itu baru benar, oke? Salam, Lita Gading. Klarifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf banget ya para netizen atas kelakuan anak saya Saripa yang telah menolak cintanya Ali orang Indah itu. Maaf banget ya, bukan anak saya matre. Memang betul udah dikirimin duit, tapi bukan matre. Kami juga banyak duitnya dong. Sawah ada, kebun ada, duit banyak. Bukan matre, karena kemarin dikira kan mau jodoh. Jadi makanya menerima anak saya itu uang transferan dari Ali itu. Ternyata nggak jodoh. Gimana ya? Kalau memang belum jodohnya susah mau jodoh-jodohin juga, karena mungkin bukan jodohnya Allah itu kan katanya bala rezeki jodoh maut kan Allah yang menentukan. Tapi kan saya sebagai orang tuanya kan nggak bisa nyuruh anak saya nikah. Kalau memang anak saya kan mungkin dulunya dia mau, tapi mungkin ya kan pikiran manusia kan berubah-ubah, nggak tahu kalau hari ini gimana, besok gimana. Niatnya juga memang benar, mungkin mau anak saya itu, ternyata setelah didatangin mungkin menolak. Ya berarti bukan jodoh. Tolong netizen maafin anak saya jangan dibully ya, kasihan anak saya. Ya netizen mohon maaf banget, ini bukan jodoh berarti kalau nggak jadi menikah. Sama Ali juga minta maaf ya Ali, mungkin kamu mendapatkan